BTTH Kaisar Api, episode 252. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tukar barang dengan barang, Xiaoyan tak kuasa menahan cemberut saat mendengar ini. Meskipun 20 juta koin emas yang diperoleh dari lelang eliksir tadi telah terbuang sia-sia untuk membeli eliksir peri, Xiaoyan masih memiliki banyak eliksir. Menukar barang dengan barang pasti akan membuat Xiaoyan sedikit kesakitan. Lagi pula, harta karun di tubuhnya cukup langka. Paling banter, hanya ada pil prototipe di tingkat keempat dari tingkat abadi, tetapi ini adalah alat tawar-menawar Xiaoyan untuk bersaing memperebutkan final, dan jelas dia tidak akan mengeluarkannya untuk keterampilan bertarung segel ini. Sungguh sial. Jika aku mendapatkan kemampuan bertarung segel ini, aku khawatir aku bisa mengandalkan kekuatan api suciku dan menambah semangat juang. Meskipun itu tidak cukup untuk mendukungku dalam pertempuran, aku khawatir itu adalah eksistensi yang tak terkalahkan di antara bintang yang sama. Raut wajah Xiaoyan berubah ragu, ia memperhitungkan. Hehe, saudara Xiaoyan, jangan khawatir, kemampuan bertarung anjing laut ini sangat berharga. Aku khawatir beberapa orang kaya dan berkuasa pasti akan memperhatikannya, jadi mari kita tunggu saja apa yang terjadi, kata King Wen sambil tersenyum. Xiaoyan juga hanya duduk di kursi, tetapi matanya tertuju pada meja lelang. Dia harus mencari tahu ke tangan siapa keterampilan bertarung anjing laut ini jatuh. Namun, Xiaoyan sedikit terkejut. Jelas, kepala keluarga King, keluarga Lei, dan keluarga Yu tidak membuang waktu. Meskipun keterampilan bertarung segel ini berharga, mereka tidak berniat melelangnya, dan King Ming juga duduk diam di kursi. Xiaoyan mau tidak mau memiliki ekspektasi tinggi untuk bagian akhir. Lagi pula, hal-hal yang dapat diingat oleh para perfeksionis Doxian Bintang 2 mungkin bukan hal-hal biasa. 6 pil puncak surgawi tingkat 3 kaisar. Detik berikutnya, di ruang pribadi ke-10, seorang pria tampan dengan sikap luar biasa berbicara langsung, dan suaranya penuh urgensi. Orang ini secara mengesankan adalah kepala muda kelompok tentara bayaran Hammer di kota Raja Hantu. Kekuatan keseluruhan kelompok tentara bayaran Hammer tidak kuat, dan pemimpinnya hanya orang kuat di tahap awal Doxian Bintang 2, jadi secara alami tidak sebanding dengan 3 penguasa kota Raja Hantu, tetapi ketika orang ini membuka mulutnya, itu masih menyebabkan ledakan desahan. 6 pil yang berada di puncak tingkat ketiga surga kaisar. Ini adalah level teratas di bawah pangkat abadi. Kelompok tentara bayaran Palu ini benar-benar kaya dan berkuasa. Tapi meskipun orang ini sudah menawar dengan harga tinggi, aku khawatir nilai kemampuan bertarung anjing laut ini tidak cukup. Ada sedikit kebisingan di banyak ruangan pribadi yang tenang, jelas-jelas berencana untuk menonton drama. Karena mereka semua tahu bahwa tingkatan alkemis dibagi menjadi tingkatan kaisar pertama, kedua, dan ketiga, dan setiap tingkatan dibagi menjadi 3 tingkatan, surga, bumi, dan mendalam. Eliksir. Sebuah buku latihan tingkat suci tingkat rendah. Di ruang pribadi nomor 15, seorang pria tua berambut putih menawar perlahan. Hehe, satu gulungan latihan tingkat suci tingkat rendah mungkin tidak sebanding dengan 3 pil itu. Dan Likin di meja lelang juga langsung memberikan evaluasi. Hei, sayang, aku belum selesai bicara. Jangan anggap kungfu ini hanya ilmu silat tingkat rendah, tapi kungfu ini memang aneh, kata lelaki tua di kamar pribadi nomor 15 sambil tersenyum. Oh, apa bedanya dengan latihan ini? Setelah Feng Feng mendengar kata-kata itu, dia pun tertawa penuh minat. Latihan ini disebut Istana Es, yang memungkinkan praktisi atribut es untuk menggunakan efek latihan ini untuk mencapai efek yang sama dengan teknik pertarungan segel. Mengolah dan memadatkan Istana Es akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada pembangkit tenaga dengan atribut yang sama. Untuk penindasan tirani, meskipun penindasan tidak dapat mencapai efek segel, itu sudah cukup untuk menekan setengah dari kekuatannya. Sekalipun jangkauan segel hanya dapat dibatasi pada tingkat yang kecil, kekuatannya tidak perlu dipertanyakan. Ini juga merupakan kekhasan kungfu. Tempatnya, dan dengan suara angin mati yang bertanya, lelaki tua di kamar pribadi nomor 15 berkata dengan acuh tak acuh. Teknik kultivasi ini punya efek yang begitu ajaib. Deadwind tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Setelah latihan dan keterampilan bertarung mencapai tingkat suci, banyak hal aneh akan lahir di dasar aslinya, dan jelas bahwa kekuatan metode latihan Istana Es ini cukup aneh. Latihan berguling. Aku punya pedang abadi tingkat pertama. Pemuda di kamar pribadi nomor 19 mendengar kata-kata itu dan menggertakkan giginya.
Meskipun ia tahu harapannya tipis, teriakan-teriakan itu tetap saja terdengar. Pedang abadi, Xiaoyan, yang berada di periode Dodi, masih merasa di luar jangkauan, tetapi setelah mencapai Dosian, ia menyadari bahwa tidak hanya ada 108 jenis pedang abadi, dan 108 jenis pedang abadi hanya untuk Xuan Santian. Di dunia 1000 besar, pedang abadi dibagi menjadi 1 hingga 9 tingkatan, setiap tingkatan berhubungan dengan satu tingkatan, misalnya, pedang abadi tingkatan pertama seharusnya menjadi yang terbaik untuk petarung abadi bintang 1. Aku telah membuat 4 pil obat tingkat bumi tingkat 3 tingkat kaisar. Beberapa suara terputus-putus terdengar perlahan, tetapi jelas bahwa tawaran orang-orang ini tidak setinggi 2 orang di awal. Semuanya, jangan terburu-buru. Setelah kita berdiskusi, kita akan memutuskan kepemilikan skill bertarung anjing laut ini. Li Qin tersenyum perlahan, dan sesaat kemudian, mereka berdua menghilang di meja lelang. Tak lama kemudian, Li Qin dan Deat Feng kembali ke panggung lelang. Dari penampilan mereka, jelas terlihat ada hasil. Semuanya, setelah diskusi kita, kepemilikan terakhir dari kemampuan bertarung anjing laut ini adalah kamar pribadi No. 10. Deadwind tertawa. Jelas mereka memilih pil obat setelah menimbangnya. Lagi pula, atribut es memang aneh. Meskipun metode latihannya aneh, itu hanya bisa dilakukan oleh orang kuat dengan atribut es, yang tidak diragukan lagi membatasi kekuatannya. Kamar pribadi No. 10. Xiaoyan menatapnya dengan penuh pertimbangan. Pria di ruang pribadi nomor 10 itu adalah pemimpin muda kelompok tentara bayaran Hammer. Dia memiliki kekuatan di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 1, dan bakatnya luar biasa. Konon, bakatnya melampaui ayahnya, kata Sei Mei sambil tersenyum, jelas dia merasakan niat membunuh Xiaoyan. Seberapa kuat kelompok tentara bayaran Palu mereka? Tanya Xiaoyan. Di tahap awal Dosian Bintang 2, ketua kelompok, ada 3 pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dosian Bintang 1. Bagimu, pembangkit tenaga listrik lainnya tidak perlu ditakutkan. Sei Mei tersenyum. Sebagai kepala keluarga, tatapan Qing Ming begitu tajam. Tentu saja, ia bisa melihat pikiran Xiaoyan sekilas, tetapi ia tidak banyak bicara, karena ia tahu bahwa bakat sama pentingnya dengan kepribadian. Lagi pula, saya cukup menyukai karakter Xiaoyan. Lagi pula, jika seseorang memiliki kekuatan tirani dan temperamen yang tidak cukup kejam, sulit untuk mencapai hal-hal besar. Kalau ada kesempatan, aku pasti akan bertemu kelompok tentara bayaran Palu ini, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Lagi pula, mendapatkan keterampilan bertarung segel ini akan sangat meningkatkan kekuatannya. Jadi, bahkan jika dia menyinggung petarung abadi bintang 2 yang kuat di tahap awal, itu sepadan. Sekali coba, lalu diam. Selanjutnya, saya khawatir akan ada beberapa hal langka, dan itu tidak lama lagi dari final. Sei Mei tersenyum. Karena barang kedua ini difoto oleh para tamu di ruang pribadi nomor 10, maka barang lelang ketiga akan menyusul. Suara Li Qin yang indah dan bijaksana bergema di hati semua orang. Lelang berikutnya agak aneh, karena ini bukan barang asli di dunia hantu kita, kata Li Qin perlahan sambil berdiri di atas meja lelang. Aneh, beberapa tokoh penting di ruang privat juga cukup bingung ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun sebagian besar dari ratusan ruang privat yang hadir hanya untuk menonton, mereka juga merupakan tokoh terkemuka di kota Raja Hantu dengan segudang pengalaman. Demi kelimpahan, sesuatu yang bisa membuat mereka semua bingung mungkin cukup untuk disebut aneh. Kemarilah, angkat untukku. Detik berikutnya, suara merdu Li Qin terdengar, dan serangkaian anak tangga muncul di tengah bilik lelang. Kemudian, 4 pria kekar muncul dari tangga. Keempat lelaki kekar itu berbentuk persegi, melingkari erat benda-benda yang ada di tengah keempatnya, dan masing-masing orang membawa salah satu sudut benda lelang persegi itu di pundaknya, perlahan-lahan mengangkatnya dari bawah. Barang lelang misterius ini berukuran beberapa puluh kaki, berbentuk persegi, dan permukaannya dilindungi erat oleh kanvas putih. Wah, bang bang bang. Dengan beberapa suara, keempat pria kekar itu dengan ringan mengangkat tangan mereka dan meletakkan raksasa itu di tanah. Wus, tepat setelah melepaskannya, terdengar suara terengah-engah. Jelas, bahkan keempat pria kekar ini pun tak sanggup menahan beban benda ini. Turunlah, kata Li Qin pelan. Baik, Butler Li. Keempat pria kekar itu setuju dan jatuh dari tangga awal, lalu tangga itu tertutup kembali membentuk tanah setelah keempat pria itu pergi. Apa-apaan ini? Menurut gabungan kekuatan keempat pria kekar tadi, beban benda ini mungkin cukup berat. Tapi tampaknya ditutupi oleh lapisan kanvas putih. Di ruang pribadi, suara berbagai tebakan terdengar perlahan. Hehe, semuanya, aku tidak akan menyerah. Namun, masalah ini sangat penting, dan saya juga diizinkan untuk mengambil beberapa tindakan perlindungan.
Penguasa kota, angin kematian, melangkah maju dan berkata, "Sabu-sabu." Detik berikutnya, Deathwind langsung mengerahkan seluruh kekuatannya, dan kekuatan bertarung abadi berwarna perak yang menyilaukan langsung menyelimuti seluruh barang lelang yang tak dikenal itu. Dengan lapisan perlindungan ini, bahkan pembangkit tenaga listrik Dosian Bintang 2 tidak dapat menahannya untuk sementara waktu. Semuanya, hargailah harta karun langka di dunia saat ini. Mengambil langkah defensif, mata Deathwind dipenuhi gejolak yang sangat mengerikan, jelas untuk mengejutkan beberapa rencana jahat. Setelah berbicara, jari-jarinya bergerak sedikit, dan kanvas putih yang menutupi barang lelang itu menghilang perlahan, memperlihatkan tampilan asli barang lelang itu. Ini, dan dengan munculnya barang lelang ini, banyak tokoh penting yang hadir tercengang. Jelas, hampir tidak ada yang tahu tentang benda ini. Apa yang muncul di depan semua orang berukuran puluhan meter, dan ujung terluarnya dilindungi oleh sangkar besi yang sangat kuat, dan di dalam sangkar besi itu, sebuah bukit seperti kristal merah seperti gunung tiba-tiba muncul. Melalui persepsi, semua orang menyadari adanya jejak cairan merah darah yang mengalir perlahan di bukit kristal merah ini, dan setiap kali cairan merah darah mengalir, banyak hati yang kuat di sana menjadi ganas. Lompat ke atas. Ini, kristal darah. Bukankah makhluk ini hanya lahir di dunia manusia? Beberapa monster dengan darah naga, bagaimana bisa muncul di dunia hantu? Menurut perkiraan kristal-kristal di dalam sangkar besi, aku khawatir cairan kristal darah ini semuanya adalah darah binatang iblis dewasa. Detik berikutnya, di ruang pribadi nomor 1 yang sunyi, pria misterius berjubah hitam itu tak tahan lagi. Zhu langsung berdiri dan terkejut melihat barang-barang lelang yang tergeletak diam di meja lelang di bawah. Benda ini sepertinya memiliki bau keluarga naga. Di ruang pribadi kedua, Yugan juga tertarik menatap kristal darah dengan warna aneh di bawahnya, dan tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Naga. Mendengar ini, Vader tak kuasa menahan diri untuk menelan ludahnya dengan susah payah. Klan naga, ini bukan hanya ras puncak di dunia manusia, tetapi juga ras terkuat dengan reputasi ganas di seluruh dunia 1000 besar. Ini adalah kristal darah naga bumi. Jangan kaget, kristal darah ini mengandung esensi darah yang agak kuat. Jika kau bisa mendapatkan benda ini, memurnikan kristal darahnya, dan mengeluarkan esensi darahnya, kurasa esensi darahnya saja sudah cukup untuk membuat tubuhnya lebih kuat. Ke tingkat yang lebih tinggi, Li Qin tersenyum manis, dan dengan mudah meningkatkan nilai barang lelang ini. Kristal darah naga bumi. Xiaoyan awalnya memiliki beberapa tebakan samar, tetapi sekarang setelah Li Qin menjelaskannya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sebelum paman saya, Jin Longwang, pergi, beliau meninggalkan sebuah buku latihan khusus yang disebut Transformasi 9 Dewa Naga untuk dirinya sendiri. Xiaoyan sangat menyesal karena tidak dapat menemukan cara untuk berkultivasi. Dan ketika aku masih di Suan Santian, Xiaoyan sempat menyelidiki jejak 9 transformasi Dewa Naga, tetapi ternyata 9 transformasi Dewa Naga itu sangat kuat. Hal itu membuat Xiaoyan sangat besar kepala. Namun, Xiaoyan melakukan beberapa pembersihan, tetapi menemukan bahwa dia memiliki semua bahan untuk transformasi pertama 9 transformasi Dewa Naga. Darah naga. Dengan kata lain, itu adalah darah naga. Yang disebut saripati darah adalah saripati kental dari tubuh manusia, dan ras naga tidak terkecuali. Terlebih lagi, Xiaoyan juga menemukan bahwa saripati darah yang dibutuhkan untuk transformasi pertama kultivasi cukup ketat, dan itu haruslah saripati darah naga yang diencerkan. Hei, nak, jangan pikirkan itu. Meskipun intensitas kerusakan fisik di tubuhmu tidak lemah, itu masih terlalu jauh untuk dibandingkan dengan keluarga naga. Dan bukan berarti aku meremehkanmu. Jika kau benar-benar bisa menggunakan darah ras naga ortodoks untuk membuatmu mengembangkan transformasi dewa naga ini, aku khawatir dengan kekuatanmu saat ini, kau akan musnah dalam sekejap. Dan ketika pikiran Xiaoyan berputar secepat itu, suara penguasa pemakan jiwa memasuki pikiran Xiaoyan. Senior, apa yang kau katakan? Xiaoyan sedikit terdiam, pemakan jiwa ini sepertinya bermain kartu di luar batas. Apa yang salah dengan kata-kataku? Jangan bilang itu kamu, bahkan di puncak kekuatanku, aku tidak berani berpikir untuk meminum darah keluarga naga ortodoks. Apalagi Raja Naga Emas, kata sang pemakan jiwa dengan sedikit ketakutan. Rahasianya, Anda sendiri akan mengetahuinya di masa mendatang. Tapi yang perlu kau ketahui sekarang adalah bahwa di dunia besar ini, keluarga naga sejati tidak pernah memiliki cabang. Mereka sombong dan kuat. Selain kesepian, mereka hanya memiliki keluarga naga yang besar. Adapun naga bumi, naga terbang, dan naga kuno lainnya di benua Doki yang kau ceritakan sebelumnya, mereka semua hanyalah naga biasa.
Dibandingkan dengan ras naga sungguhan, itu tidak ada apa-apanya. Karena Dewa Naga melahirkan 9 putra, dan 9 putra itu berbeda. 9 putra ini adalah 9 Raja Naga sejati di 1000 dunia agung. Suara dahsyat sang pemakan jiwa membuatnya terkejut setengah mati. Meskipun aku tidak tahu metode kultivasi macam apa 9 transformasi Dewa Naga itu, klan naga selalu makmur, dan tentu saja mereka memiliki teknik kultivasi yang sangat diperlukan. Dan kadar esensi darah yang terkandung dalam kristal darah naga ini memang jauh berbeda dari naga asli, tetapi itu adalah hal yang paling cocok untukmu dalam mengembangkan transformasi pertamamu. Jadi, kristal darah naga ini harus didapatkan apapun yang terjadi. Di akhir kalimat, suara master pemakan jiwa terus menunjukkan niat membunuh. Hehe, semuanya. Ini dibentuk oleh monster yang kekuatannya mencapai dosian bintang 3 semasa hidupnya. Kita tidak tahu penyebab kematiannya, tetapi tidak diragukan lagi bahwa kristal darah ini sangat terawat. Darah naga bumi, dan barang lelang ini adalah naga bumi yang terkenal di dunia manusia. Meskipun naga bumi memiliki kurang dari 1/10 darah ras naga di tubuhnya, di dunia manusia, siapapun yang memiliki hubungan dengan ras naga pasti akan meningkat nilainya. Dan kristal darah di depan semua orang adalah esensi darah paling berharga yang tersisa setelah jatuhnya naga bumi. Kurasa aku tak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang nilai esensi darah naga dengan darah keluarga naga, kan? Deathwind perlahan membuka mulutnya, pertama-tama menjelaskannya secara rinci, dan jelas tidak berencana mengumumkan harga lelangnya. Kristal darah naga bumi. Banyak pria kuat di ruang pribadi itu tak kuasa menahan diri untuk bergumam sambil menyaksikan cairan seperti darah di dalam sangkar besi itu perlahan mengalir melalui kristal. Klan naga telah menjadi puncak dunia ini sejak zaman kuno, dan darah naga semakin sulit ditemukan. Kau tidak bisa begitu saja membunuh naga asli dan meminum darahnya. Jika tidak, dengan karakter klan naga yang arogan dan angkuh, aku khawatir kau akan disambut, adalah balas dendam kegelapan, dan belum lagi, masih menjadi pertanyaan apakah ia bisa dikalahkan. Meskipun naga bumi ini berjarak 108.000 mil dari ras naga asli, itu sudah cukup bagi mereka. Lagi pula, naga bumi memiliki 1/10 darah keluarga naga asli, dan kristal darah ini terbentuk setelah naga bumi mati, dan nilainya mungkin sebanding dengan harga yang sangat tinggi. Karena mereka semua tahu bahwa tidak ada bahan terakhir untuk tubuh darah naga yang dapat ditempa. Di dunia yang luas ini, kultivasi memang cukup ramai, tetapi kebugaran fisik adalah yang paling sulit. Hal ini tidak dapat ditingkatkan dengan obat ajaib apapun, karena setiap saat, seseorang hanya dapat menembus batas tubuhnya sendiri dengan menembus batas tersebut. Metode ekstrim ini, tirani mereka yang menempa tubuh, telah lama ada, dan juga langka. Dan kristal darah naga bumi ini dapat ditempa dengan baik, jadi tidak mengherankan jika orang-orang ini begitu seksi. Apakah angin mati ini kebanjiran? Jadi, barang-barang berharga juga akan dilelang. Setelah angin mati diperkenalkan, banyak tokoh penting di ruang privat itu kebingungan. Mereka semua manusia, jadi sekilas mereka tahu bahwa mereka memiliki hubungan yang hebat. Jika mereka memiliki harta karun ini, mereka pasti ingin menyembunyikan dan menggunakannya, di mana mereka akan melelangnya. Hehe, semuanya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kristal darah naga di sini sangat penting, dan aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Juru lelang kristal darah naga ini diminta oleh seorang teman saya untuk menjualnya, dan kristal itu sedang dalam perjalanan menuju kota Raja Hantu kami. Lelang kristal darah naga di sini akan dilakukan dalam bentuk koin emas, kata Deathwind sambil tersenyum. Tentu saja, ini bukan milik orang tua ini. Kalau tidak, dia pasti enggan mengambil benda berharga seperti itu. Di ruang pribadi No. 3, Seimei berkata sambil tersenyum. Seimei sangat memahami Deathwind. Meskipun Deathwind orang baik, ada dosian Yugan bintang 3,5 bintang di Ghost King City. Jika ada harta karun kristal darah naga bumi seperti itu, maka Deathwind pasti harus mengumpulkannya sendiri. Tuan Kota Mati, karena Anda berencana menggunakan koin emas untuk pelelangan, ayo kita mulai. Banyak orang kuat tak kuasa menahan diri untuk berkata setelah mendengar angin kematian mengatakan bahwa mereka menggunakan koin emas untuk pelelangan. Jika Anda dapat melelang barang berharga seperti itu hanya dengan koin emas, mengapa tidak melakukannya? Hehe, semuanya, jangan terburu-buru. Temanku ini agak istimewa, dan alasan dia melelang harta karun berharga itu dengan koin emas kali ini tentu saja karena ada urusan pribadi, kata Deathwind dengan nada samar. Orang ini, mendengar liku-liku Dao Siefeng, wajah orang-orang yang hadir berubah menjadi hitam. Saya yakin kalian semua tahu bahwa kota Raja Hantu kita milik Yin Huntian, dan Yin Huntian ini, bahkan di wilayah Lihun,
adalah salah satu wilayah terkuat dalam peringkat dan kota Raja Hantu kita terletak di sudut benua timur Yinhuntian. Kita di Dongsu akan membuka rasio Dongsu. Jika Anda dapat memenangkan kompetisi di benua timur, harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya akan tak ada habisnya, dan Anda akan lebih berpeluang untuk berpartisipasi dalam ajang yang lebih dahsyat di bawah naungan jiwa, dan berkompetisi di 4 benua. Soal 4 benua di selatan, timur, utara, dan barat, aku yakin kalian semua lebih tahu daripada aku, kan? Kata Deathwind sambil tersenyum pelan. Apa? Begitu suara angin kematian baru saja jatuh, tiba-tiba hening. Banyak tokoh penting yang hadir tahu apa yang dikatakan Deathwind. Kota Raja Hantu mereka adalah wilayah di bawah wilayah Jiwali, dan wilayah Jiwali sangat luas. Ada banyak kekuatan seperti mereka. Di bawah kekuatan yang begitu ramai, seluruh wilayah di bawah wilayah Jiwali akan mengadakan kompetisi rutin untuk memilih para jenius guna mengisi kembali darah baru Li Hunyu. Di bawah domain Jiwali, wilayah ini terbagi menjadi banyak wilayah subur. Di antara wilayah-wilayah ini, ada yang kuat dan ada yang lemah, tetapi di antara semuanya, Yinhuntian sudah cukup untuk dianggap sebagai salah satu dari sedikit tempat inti di domain Jiwali. Yinhuntian adalah istilah umum, dan cakupannya sangat luas. Bahkan benua Do Emperor Sifang pun tak tertandingi, dan Yinhuntian telah mengirimkan banyak orang berbakat ke Li Hunyu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Adapun cara pembangkit tenaga listrik ini diproduksi, itu adalah kompetisi 4 benua. Sebelum keempat benua tersebut bertanding, mereka harus menonjol dari keempat benuanya masing-masing, agar dapat lolos ke kompetisi 4 benua. Dan begitu Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua, bahkan jika Anda tidak menang pada akhirnya, dalam proses kompetisi, Anda mungkin direkrut sebagai murid oleh kekuatan sebenarnya di wilayah Jiwali, atau pemenangnya dapat langsung pergi ke markas wilayah Jiwali gelombang-gelombang dapatkan manfaat yang tak terkatakan, sehingga Anda dapat melompat ke gerbang naga. Xiaoyan, kamu harus memenangkan rasio benua timur. Dan rasio keempat benua juga harus berada di 3 besar. Hanya dengan cara ini kau bisa berhubungan dengan orang-orang tingkat tinggi sejati di domain Jiwali. Pada saat itu, aku khawatir peradangan Acaccia Heartbroken akan berakhir. Dan saat berikutnya, suara dewa pemakan jiwa melambat. Terdengar perlahan. Ya, Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan mengangguk ringan, jelas karena pentingnya kejadian ini. Hanya dengan memenangkan kompetisi benua timur, Anda dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti kompetisi 4 benua. Jika Anda berhasil meraih 3 peringkat teratas dalam kompetisi 4 benua di Yinhuntian, Anda akan dapat benar-benar melangkah ke wilayah Lihun. Masalah cinta dan radang usus yang dideritanya sendiri sudah cukup untuk memastikannya. Hehe, temanku seorang pengusaha, dan tujuannya tentu saja daerah inti Dongsu. Perjalanan ini melewati kota Raja Hantu kita. Dia mengambil barang ini dan memberikannya kepadaku untuk dilelang. Namun sebagai harganya, mereka membutuhkan seorang alkemis untuk menemani mereka. Dalam perjalanan bersama, apoteker akan dilindungi. Apoteker hanya perlu mematahkan serangan jiwa mereka pada waktu-waktu tertentu. Suara Deathwind perlahan merendah. Juga, kristal darah naga di sini dilelang dalam bentuk koin emas, tetapi hanya para alkemis yang bisa melelangnya. Jadi, semua apoteker terhormat yang hadir, silakan mulai. Deathwind tersenyum perlahan, lalu segera mundur, meninggalkan meja lelang untuk Likin. Pertanda, dunia hantu tidak akan ditulis terlalu panjang seperti Suan Tiantian. Apa? Dan saat suara angin kematian jatuh, orang-orang di seluruh aula lelang menjadi gelisah. Kelangkaan alkemis di dunia hantu bahkan lebih langka daripada di dunia manusia. Inilah mengapa tidak ada serikat apoteker di kota Raja Hantu sebesar ini. Karena di kota Raja Hantu ini, meskipun berpenduduk ratusan ribu orang, jumlah apoteker penyulingan mungkin hanya segenggam, dan jumlah apoteker yang telah lama menetap di kota Raja Hantu sangat sedikit. Apoteker di dunia hantu bagaikan harta karun di telapak tangan mereka. Tuan Kota Mati, hanya seorang alkemis yang bisa melelang benda ini. Bukankah itu terlalu kasar? Saat berikutnya, di ruang pribadi nomor 4 keluarga Lei, kepala keluarga Lei, Leili, mau tak mau mengambil inisiatif untuk maju. Mustahil, latihan atribut petir yang dipraktikkan keluarga Lei agak mirip dengan teknik binaraga. Jika mereka bisa mendapatkan darah naga ini, saya khawatir itu akan cukup untuk meningkatkan kekuatan seluruh keluarga mereka. Saat itu, mereka akan berada di kota Raja Hantu. Status mereka akan meroket. Ya, Tuan Kota Mati, kau sedikit seperti ini. Ya, semua orang adalah sahabat kota Raja Hantu. Tentu saja, barang-barang bagus harus dilelang bersama, dan yang harganya tertinggi akan menang. Jelas, banyak orang yang sependapat dengan Leili,
dan mereka semua angkat bicara. Hehe, semuanya, temanku ini kuat dan berkuasa, dan apa yang dia katakan, bahkan aku pun tak berani melanggarnya. Deathwind tentu saja tidak ingin memperhatikan orang-orang ini dan berkata, orang ini, melihat Death Feng menolak secara langsung, jejak keburukan muncul di wajah beberapa sosok. Namun, saya diam-diam terkejut. Saya khawatir orang yang bisa membuat orang mati begitu sopan mungkin tidak terlalu lemah. Semua yang hadir, silakan tunjukkan medali peringkat alkemis kalian, lalu kalian boleh menaikkan harganya. Harga cadangannya masih 10 juta koin emas, Deathwind melirik dan langsung berkata. Petik 2 petik 2. Saat suara angin kematian berhembus, seluruh tempat lelang menjadi sunyi senyap. Meskipun ada ratusan orang di sini, jika tidak ada alkemis di antara ratusan orang ini, mungkin ada yang salah. Ya, bolehkah aku mencobanya? Saat berikutnya, di ruang pribadi nomor 11, seorang wanita berwajah cantik perlahan mengangkat medali bermotif aneh di tangannya dan berkata perlahan. Pada medali berpola itu, perlahan muncul karakter kaisar yang besar, dan di sampingnya, ada sebuah bintang, dan di luar bintang itu, ada pola emas. Kaisar, tentu saja, adalah pangkat kaisar. Jika karakter yang muncul adalah abadi, maka itu adalah pangkat abadi. Bintang melambangkan pangkat pertama kaisar. Garis emas melambangkan tingkat pertama. Informasi pada medali ini adalah milik seorang alkemis tingkat Suan tingkat 1. Alkemis peringkat kaisar, peringkat 1, peringkat Suan. Melihat pemandangan ini, Death Feng tak kuasa menahan cemberut. Penjual kristal darah naga ini adalah temannya sendiri. Mereka menemui beberapa hal yang sulit diatasi selama perjalanan mereka ke benua Yinhun Tiandong, jadi mereka berbalik di tengah jalan dan hendak melelang benda ini untuk menemukan seorang alkemis. Mereka saling mengamati, untuk memecahkan benda yang sulit diatasi itu. Tetapi apoteker ini, apalagi tingkat alkemis, seharusnya berada di atas pangkat kedua kaisar, dan pangkat pertama kaisar jelas tidak memenuhi standar. Apoteker tingkat kaisar tingkat 1 yang terhormat, Anda baru saja memulai, dan alkemis yang kita butuhkan haruslah berada pada atau di atas peringkat kaisar tingkat 2, kata Deathwind dengan nada meminta maaf. Wanita di kamar pribadi nomor 11 memang seorang alkemis yang baru memulai, tetapi meskipun sekuat angin kematian, ia tetap sopan. Dari sini, terlihat betapa populernya seorang apoteker di dunia hantu. Saat adegan ini berakhir, seluruh tempat lelang menjadi hening. Tuan kota, kalau saja mereka bukan apoteker, aku khawatir. Mata indah Likin melirik sekilas, tetapi ia tidak melihat ada orang kuat yang ingin berjualan. Jelas, mereka bukan alkemis. Hehe, karena kalian semua bukan alkemis, maka kristal darah naga ini milik tuan tua ini. 11 juta. Dan ketika seluruh pelelangan hening, lelaki berjubah hitam misterius di ruang pribadi nomor 1 tak kuasa menahan tawa yang agak aneh. Sesaat kemudian, Xiaoyan memutar jarinya sedikit, seolah teringat bahwa sejak datang ke benua Dodi, ia baru saja mendapatkan medali puncak alkemis tingkat pertama tingkat kaisar, dan sejak itu ia belum pernah mendapatkannya lagi. Ia telah dinilai sebagai seorang apoteker, meskipun kemampuan alkimia Xiaoyan saat ini jelas lebih dari itu. Orang ini, melihat lelaki misterius di kamar pribadi nomor 1 tengah mengukur medali alkemisnya, Deathwind tak kuasa menahan cemberutnya. Di dalam kamar pribadi ini, ada seorang misterius, bahkan angin kematian tidak mengetahui detailnya, tetapi pada malam pelelangan, dia muncul dengan sebuah token, jadi dia diperlakukan dengan hormat oleh angin kematian. Lagi pula, token itu hanyalah kekuatan dahsyat di Yinhun Tian yang baru saja dimiliki, tetapi orang ini tinggal di tempat terpencil, dan napasnya membuat angin kematian sangat tidak nyaman, jadi sikapnya terhadapnya juga cukup lambat. Orang ini sebenarnya tidak memiliki kekuatan jiwa yang dimiliki sang alkemis. Mungkinkah medali ini palsu? Lupakan saja, kita selesaikan urusan dulu, kata Xiaoyan tanpa bisa menahan diri. Jelas, dengan kekuatan jiwanya yang tajam, dia telah menemukan beberapa rahasia tentang pria misterius di kamar pribadi itu. Entahlah, tokenku ini mungkin bisa ditawar. Detik berikutnya, suara Xiaoyan terdengar pelan, dan kemudian hanya tersisa sebuah medali alkemis tingkat kaisar dan tingkat surga di tangannya, yang tak diragukan lagi terpampang. Bintang berujung 5 dan 3 garis emas mengelilingi karakter kaisar di tengahnya. Apoteker tingkat pertama tingkat kaisar dan tingkat surga. Meskipun yang mulia cukup kuat, saya minta maaf. Ketika dia melihat Xiaoyan tadi, Deathwind masih menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menunda latihan saya terlalu lama dan tidak mengikuti ujian. Tapi, apakah ini mungkin? Detik berikutnya, sosok domba malas Xiaoyan langsung menjadi berat, lalu di dalam tubuhnya, gelombang fluktuasi jiwa tak terlihat perlahan menghilang ke segala arah. Kekuatan jiwa.
Apoteker wanita yang baru saja mengungkapkan identitasnya tak kuasa menahan diri untuk berseru ketika merasakan mutasi itu. Ini, hanya tirani kekuatan jiwa ini saja sudah cukup untuk disebut kaisar tingkat ketiga. Tuan, jika Anda tertarik dengan benda ini, silakan menawar. Sesaat kemudian, mayat itu tersenyum tipis, tetapi suaranya dipenuhi perasaan yang mengejutkan. Dengan kekuatannya, ia tentu saja bisa melihat Xiao Yan melepaskan jiwanya dalam sekejap. Tujuan kekuatan, aku akan membayar 20 juta. Melihat bahwa penyelesaiannya mudah, Xiao Yan berkata tanpa ragu. Nak, apa kau sedang mencari mati? Ketika pria berjubah hitam misterius di ruang pribadi nomor 1 mendengar ini, ia tak kuasa menahan diri untuk memperingatkan. Jelas, kristal darah naga ini adalah lelang eksklusif dari 2 apoteker tingkat 3 Kaisar. Haha, Tuan, ini adalah kota raja hantu saya dan saya harap untuk menghormati aturan kami di sini. Dan merasakan penindasan tirani dari kamar pribadi No. 1, Deadwind melangkah maju langsung, menginjaknya tiba-tiba dan langsung menghilangkan fluktuasinya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Namun, adegan yang berlangsung singkat ini menarik perhatian para tokoh terkemuka di ruang pribadi untuk mengatakannya. Aku akan membayar 30 juta. Pria misterius berjubah hitam itu melirik Xiao Yan dengan tajam, lalu membuka mulutnya. 40 juta, kata Xiao Yan dengan tenang. 50 juta, kata lelaki berjubah hitam itu, suaranya penuh kemarahan. 80 juta, senyum nakal muncul di sudut mulut Xiao Yan. Jelas tidak bijaksana bersaing dengannya, seorang alkemis bermartabat yang berada di puncak peringkat ketiga. Lagi pula, lawannya hanyalah seorang alkemis dengan medali alkemis, tetapi dia bukan seorang munafik yang memiliki kekuatan jiwa. Wah, kejam sekali kau. Pria berjubah hitam itu pun melontarkan komentar kejam pula, lalu langsung berhenti menaikkan harga. Tong, dong, dong. Palu perak itu mengetuk pelan meja lelang, dan seketika kristal darah naga itu pun dibeli oleh Xiao Yan dengan harga tinggi, 80 juta. Orang ini, sungguh kejam. Saat ini, ketiga Seimei yang berada di kamar pribadi nomor 3 tak kuasa menahan rasa iri. Hehe, semuanya, biarkan saja. Xiao Yan tersenyum tipis, lalu duduk di kursi Du. Karena pelelangan berhasil, kristal darah naga di sini tentu saja akan masuk ke saku Xiao Yan. Xiao Yan yakin orang-orang ini mungkin tirani, tetapi mereka masih jauh dari mencapai titik persaingan yang jelas dengan dirinya sendiri. Kristal darah naga ini diambil di kamar pribadi No. 3. Setelah pelelangan selesai, barang ini akan dikirimkan kepadamu dalam keadaan utuh. Mengenai tugas pendamping, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu dalam beberapa hari, kata Diat Feng kepada Xiao Yan dengan sopan. Tidak masalah, kebetulan saja aku akan tinggal di kota Raja Hantu untuk sementara waktu, dan perjalanan ke Dongzu juga sedang berlangsung, jadi senang rasanya menunggu, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Baguslah. Setelah menghibur Xiao Yan, Diat Feng tiba-tiba angkat bicara. Lagi pula, sang alkemis adalah sarang tawon yang tak bisa diprovokasi. Semuanya, karena kristal darah naga ini telah difoto oleh Yang Mulia Alkemis di ruang pribadi nomor 3, maka kita tidak akan bertele-tele. Xie tahu semua orang di sini hari ini mengincar benda-benda yang ada di dasar kotak, jadi pelelangan ini adalah puncak acara lelang ini. Xie Feng langsung mengutus seseorang untuk mengambil kristal darah naga tanah, lalu berdiri di atas meja lelang. Ia berdiri berdampingan dengan Li Qin sambil tersenyum. Acara utama akhirnya tiba. Pria misterius berjubah hitam di ruang pribadi nomor 1 mendengar kata-kata itu, dan amarahnya karena kurangnya kristal darah naga tanah langsung sirna. Jelas, kristal darah naga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan benda yang ada di dasar kotak. Adegan terakhir apaan ini? Melihat Xiao Yan merekam kristal darah naga tanah, Kinger cukup terkejut. Meskipun ia menduga Xiao Yan kemungkinan besar seorang alkemis, pria ini sebenarnya adalah seorang kaisar tingkat 3 sejati. Seorang alkemis pada tingkat ketiga pangkat kaisar, saya khawatir identitasnya cukup untuk setara dengan para kepala keluarga mereka, belum lagi orang ini juga seorang petarung abadi yang kuat. Akhirnya akan dimulai. Saat suara angin mati mereda, amarah di tempat lelang tiba-tiba memuncak. Banyak orang di sini mengincar barang lelang terakhir ini. Kemarilah, bawakan benda itu kepadaku. Detik berikutnya, sebuah lorong rahasia muncul langsung dari meja lelang, lalu seorang prajurit keluar. Prajurit itu tampak biasa saja, tetapi kekuatannya luar biasa dahsyat. Hanya saja, prajurit itu baru saja muncul, yang membuat orang-orang yang hadir menghela napas sejenak. Jelas, prajurit ini tidak asing bagi mereka. Aku tidak menyangka benda ini akan ditangani oleh Bai He, seorang dosian bintang 2 tahap akhir. Sepertinya angin kematian juga berhati-hati dan waspada.
Ketika banyak orang kuat melihat dua pria dan satu wanita di panggung lelang saat ini, mereka tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Kedua pria itu adalah penguasa kota Sufeng dan prajurit Bai He. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa keduanya adalah yang terkuat di antara kekuatan-kekuatan di kediaman penguasa kota. Dengan kerjasama ini, bahkan jika mereka berada di tahap awal Dosian bintang 3,5 langkah, mereka hanya dapat mundur sementara. Susu, dingin sekali. Apa itu? Setelah sosok Bai He muncul, tangannya dengan hati-hati membawa sesuatu. Lapisan terluar benda itu terjerat oleh ki hitam yang sangat mengerikan. Ki hitam itu memutus semua kekuatan jiwa. Namun, meskipun begitu, semua orang merasakan hawa dingin yang menusuk. Dengan kemunculan benda seperti kotak hitam ini, suhu di seluruh lantai lelang turun drastis tanpa disadari, bahkan sedikit pun terasa. Udara dipenuhi es sutra yang halus. Hehe, semuanya, inilah puncak acara hari ini. Setelah penguasa kota mengangguk, Bai He perlahan berjalan menuju meja lelang dan meletakkan benda yang terbungkus energi hitam itu di atas meja lelang yang ditinggikan. Apa-apaan ini? Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk berkata, namun di saat yang bersamaan, di lautan energi dendam dalam tubuh Xiao Yan, secarik kertas misterius yang bersinar dengan cahaya merah gelap tiba-tiba meledak dengan aura yang rakus, seakan ingin melahap semua benda misterius di atas meja lelang. Tenangkan aku. Melihat ini, Xiao Yan tiba-tiba bersenandung, dan segera mengerahkan kekuatan jiwa yang besar di tubuhnya, akhirnya meredam kerusuhan di kertas misterius itu. Di dalam potongan kertas misterius itu, ada seekor burung pipit abadi yang tersegel. Namun, Xiao Yan juga sedikit bingung. Meskipun Undead Maid Sparrow berkerabat dengan Unding Fire, ia jelas tersegel. Unding Maid Sparrow yang tersegel itu sama saja seperti tertidur lelap, tetapi bagaimana mungkin ada fluktuasi yang begitu dahsyat? Xiao Yan tidak mengerti. Bai He, Kai Feng. Detik berikutnya, Deadwind melirik ke arah tempat lelang yang sudah mulai riuh karena dimulainya acara utama, lalu berkata terus terang, namun tatapannya selalu tertuju pada beberapa pemain kuat di tempat tersebut. Oke, semuanya diam, saat aku membuka segelnya, kalian akan tahu wajah sebenarnya dari peristiwa penting ini. Bai He mengangguk berat, lalu tanpa ragu, kekuatan tempur abadi yang memukau meledak, dan jejak tangan itu berputar cepat, membentuk lingkaran di sekelilingnya. Kekuatan fluktuasi misterius menghadapi kotak hitam itu. Bum bum bum, kotak hitam itu tampak terancam oleh hantaman dahsyat Bai He, dan semburan energi hitam menyilaukan terus meluap, menyerang Bai He. Lepaskan aku. Bai He menahan erosi ki hitam, sambil terus-menerus melambaikan jejak tangannya, berusaha menghilangkan ki hitam di atas kotak hitam, sehingga menunjukkan warna aslinya. Bang bang bang. Sesaat kemudian, Bai He tiba-tiba berteriak, dan seketika mengguncang seluruh energi hitam di atas kotak hitam itu, sehingga menampakkan warna aslinya. Ini, api. Beberapa sosok tak kuasa menahan diri untuk berkata ketika melihat udara hitam di kotak hitam itu menghilang. Ini tidak seperti api, kan? Dengan kotak hitam yang menunjukkan warna aslinya, suhu di seluruh platform lelang langsung naik drastis. Apa itu? Es dan api. Suara-suara siluet terdengar bergantian. Bagaimana bisa? Ini, fluktuasi api suci. Apa yang dikatakan guru itu sebenarnya benar. Sepertinya kali ini benar-benar tidak sia-sia. Susu, pria misterius di kamar pribadi nomor 1 menatap barang-barang yang berdiri di atas meja lelang, dan sebuah kejutan muncul di hatinya. Apa yang muncul di depan semua orang adalah sangkar persegi berukuran sekitar 10 kaki, dan di dalam sangkar itu, benang-benang es yang tak terhitung jumlahnya muncul, tetapi anehnya bahwa di tengah sangkar es dan salju itu, ada sebuah benda berbentuk strip seperti daun. Di atas benda berbentuk strip itu, api merah tua seperti peri api, berdetak perlahan. Dan dengan hantaman bilah api, ratusan tokoh penting yang hadir menahan napas dan tak kuasa menahan diri untuk berseru. Setiap dentuman api memancarkan jejak riak mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya, tetapi benang-benang es pada sangkar es perlahan-lahan larut, sungguh aneh. Ini, api suci, bau api abadi. Saat berikutnya, ketika mata Xiao Yan melihat daun api merah tua di dalam sangkar es, rasa terkejut dan syok langsung menyerbu hatinya.